Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seharusnya bagaimana seorang penuntut ilmu mengatur jam tidurnya? Karena terkadang kita semangat belajar sampai begadang, tapi di paginya tertidur lelap. Juga banyak kisah para ulama yang mereka sering begadang untuk belajar. Jadi kita termotivasi untuk belajar lebih semangat. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Tentu saja yang pertama, hukum asalnya, sunnahnya itu kita tidur cepat. Tetapi ada pengecualian-pengecualian. Ada pengecualian-pengecualian. Ini hukum asal. Kalau ada maslahat yang lebih besar, maka nggak ada masalah begadang. Seperti ribat, jaga perbatasan. Coba kalau antum ditugaskan jaga perbatasan wilayah kaum muslimin, lalu antum pakai hadis tidur pada isya. Kira-kira tuh berapa kali kebobolan sama musuh? Ya namanya ribat tuh begadang, Mas. Tapi ini hadisnya sahih, ya. Makanya kan ulama itu nggak hanya baca satu hadis. Begitu bedanya orang awam sama ahli ilmu. Ahli ilmu itu komprehensif. Ngerti bagaimana mengkomparasikan dua ibadah yang sama-sama bagus. Nah, diantaranya juga adalah menuntut ilmu seperti Abu Hurairah dan banyak para ulama yang lain, dan beberapa kisahnya sudah kita sebutkan di sini. Nah, wallahu ta'ala alam, yang berbicara juga masih banyak kekurangan dalam masalah ini, tapi secara teori hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua jujur sama Allah. Jujur pengen belajar, jujur pengen ibadah, sholat gitu loh. Jujur. Insya Allah bisa. Intasdukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah akan wujudkan. Terus yang ketiga, antum tidurnya jangan senyaman mungkin gitu loh. Jangan senyaman mungkin. Saya tahu ada penuntut ilmu itu kalau dia ingin baca, itu dia nggak tidur di tempat tidur, dia tidur di bangku, gitu loh. Jadi udah kalau pas ketiduran udah begitu aja. Nanti mau nggak mau, jadi kalau dia udah capek tuh jam 1 udah capek kan, lalu ketiduran sambil duduk, itu secara nggak pakai beker, 2:30 udah bangun, karena punggungnya pegel-pegel gitu. Iya beneran, dan emang niatnya begitu, biar nggak kebablasan dong jam 1 tidurnya 2:30. Jam minimal 3:30 udah bangun lagi. Jadi tidur nggak di meja, nggak di tempat tidur tuh. Padahal ada tempat tidur, nggak mau dia mau belajar, tidur di bangku. Itu salah satu contoh. Tapi bangku sekarang enak-enak semua, ya udah begitu-begitu semua. Ada ini enggak, bangku yang benar-benar bangku itu, bangku SD antum, bangku SMP antum tuh begitu. Gitulah. Tapi saya waktu sholat Jumat nyenyak-nyenyak aja Pak Ustadz tidurnya. Itu juga pegel tapi alhamdulillah sih nyenyak. Kalau gitulah perbanyak doa lah sama Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah menjaga antum dari syaitan. Ya, jadi terus pakai jam beker. Kalau 1 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 4. Kurang juga 5 gitu loh. Dan antum di kos-kosan 6 gitu loh. 7. Paling enggak kalau antum nggak bangun tuh tetangga bangun. Terus antum digedor-gedor. Iya, ada yang begitu tuh. Dianya sih nggak bangun, temennya yang bangun. Nah temennya kan bangunnya pakai emosi, jadi dia bangun juga.